apa kontra gitu. Kalau di Al-Quran kan cuma zakarin wa unsa gitu kan ya. Tapi kan apa ya, pikiran singkat saya, mereka juga masih termasuk makhluk Tuhan. Terus iya. Ya intinya Apa tidak diakui kan? Apakah diakui? Saya sendiri itu juga gimana ya? Selama kurang lebih 25 tahun ini beribadah, saya juga tidak tahu apakah ibadah saya diterima atau belum gitu loh. Iya. Ya, pada kesempatan sore hari ini sebelumnya soalan saya pada sore hari ini silaturahim kepada Bapak sekeluarga. Semoga silaturahim ini menjadi lantaran ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon maaf karena mengganggu waktu istirahat Bapak. Yang ketiga, saya itu tidak pernah istirahat. saya dulu jam 3 karena saya kan yang begini jam 3 terus jam 3 yang dulu dan saya tidak pernah istirahat. Ya, sehingga kalau sini sudah monggo sore malah kalau pagi kan saya bisa pergi. Terus ketiga, nyuwun tambah ilmu pun tentang apa yang bisa saya ketahui. Nah, tersebut itu. Tapi ini dulu minum dulu. Minum. Pak. Ayo dibuka, belum dibuka sih tadi belum diminum kok. Di Quran adanya kan dakar lima unsa. Iya. Jadi dakar lima unsa apa itu kan apa namanya yang normal. Iya. Apa yang tidak normal ya waria itu. Berarti karena tidak normal berarti apa penyakit. Orang kalau apa namanya lahir kan matanya 2, kalau hanya 1 doang terkena berat sebabnya jadi apa penyakitnya bukan kan karena cacat. Terus orang punya telinga, tahu lahir tidak punya telinga sehingga tidak bisa mendengar. Itu kenapa? Apa itu bukan manusia? Dia makhluk Tuhan, namun punya penyakit. Gitu aja. Waria ya begitu penyakit. Waria itu penyakit, karena penyakit maka terus jadi kurang normal. Lah penyakit diapakan oleh Islam? Penyakit harus diobati. Maka diakui sebagai muslimah. Boleh kalau dia memang mendekati perempuan. Kalau dia mendekati laki-laki ya jangan dianggap muslimah. Sebenarnya kalau dia ada dalam kitab itu khunsa. Khunsa muskil ada. Khunsa muskil itu yang tidak mendekati laki-laki, tidak mendekati perempuan. Itu khunsa muskil. Nah itu yang harus diobati benar gitu. Kalau yang mendekati laki-laki pun bisa, malahan saya berpendapat bisa dijadikan laki-laki. Yang mendekati perempuan jadikan perempuan, bisa asal memang secara ilmiah itu benar gitu. Jadi kalau yang khunsa muskil hanya diobati aja gitu. Diobati bagaimana supaya dia bisa normal. Kalau minimal adalah wataknya. Kalau wataknya seperti laki-laki ya, anggaplah laki-laki, kalau wataknya seperti perempuan, anggaplah perempuan. Sehingga kalau dia ibadah kan ya kalau mendekati laki-laki ya caranya seperti laki-laki, kalau mendekati perempuannya caranya seperti perempuan gitu aja. Tidak ada masalah. Kemudian juga bukan hanya masalah ibadah, waris kalau mendekati laki-laki yang harus seperti laki-laki, kalau mendekati perempuannya kalau muskil dia sudahlah anggaplah di antara duanya itu. Muskil kan ada laki-laki dan perempuan. Insya Allah ada bentuknya, jangan dianggap itu orang Balia itu orang tidak ada kedudukan, tidak punya kedudukan, jangan gitu ya punya, tapi di mana kedudukannya yang dicarikan jalan. Kalau memang mendekati laki-laki yang carikan seperti kedudukan laki-laki, kalau mendekati perempuan sama dengan disatukan dengan pendidikan dalam segala bidang. Maka seperti itu yang mengesahkan saya. Saya dunia pribadi dulu. Menurut saya pribadi boleh membuat dirikan pondok pesantren. Tapi saya belum seorang dengan ilmu. Nanti kalau mau minta penasehat ilmu ya buatlah surat setelah punya pondok pesantren, buat surat minta penasehat dari MUI. Dan cerita Bapak terhadap saya di sana di pondok pesantren. Tidak, cuma menceritakan gini.
dulu pas zamannya Bu Mariani kan ada Ustadz Hamroli. Oh ya. Nah itu kan beliau pernah membuat tulisan intinya ingin mengembalikan waria pada kodratnya sebagai laki-laki ya. Itu terus teman-teman waria itu intinya protes. Intinya mereka, kita waria seperti ini bukan kemauan kita, ini takdir dan sebagainya itu, dan menganggap Ustadz Hamroli belum selesai memahami waria itu kan ya. Terus dari wawancara, maksudnya ngobrol-ngobrol dengan teman santri itu juga mereka gejala waria itu tidak dibuat-buat gitu loh, memang mengalir gitu loh. Nah terus berarti tetap berhak ya, maksudnya belajar agama tetap berhak ya? Sekali. Kalau tidak ada yang ngajari, siapa lagi yang akan, bagaimana dia akan tahu agama kalau tidak ada yang ngajari kan gitu. Kalau sudah diajari, siapa bisa tahu agama? Berarti kita semuanya dosa malahan gitu. Kalau sampai mereka tidak tahu agama, yang dosa kan kita kan gitu. Tapi misal dibalik gini, kalau ada mereka, kalau kita tidak mengajari, kita dosa. Iya. Tapi dengan adanya mereka, dan misal saya normal, saya harus menghancurkan mereka agar mereka tidak ada, itu benar atau salah? Agar mereka tidak ada, musnah gitu loh. Oh, hilangkan. tidak boleh, itu orang tidak boleh. Ditakdirkan oleh Tuhan, kalau dia tidak ada, dia salah kita. Oh gitu. Iya, kita salah. Kemarin itu kan dari FGI ya. Oh ya, itu demonstrasi. Iya itu kan gimana ya, itu kan kurang lebihnya seperti itu kan, karena menganggap mereka itu tidak sama dengan kita, berarti kita berhak menghakimi mereka gitu loh. Tidak bisa itu yang hakimnya Tuhan, jangan kita kan gitu. Takdir Tuhan kok dihakimi kita. Nah itu sudah saya undang FCI. Kamu kalau mau apa ke sana demonstrasi? Tidak apa mau tanya kok hubungan banyak, kok satu orang datang kepada pembina sudah selesai, atau datang kepada saya sudah selesai. Akhirnya dia minta maaf gitu. Jangan maka itu tidaknya seperti nanti dia dianggap adalah teroris yang teroris kalau tidak minta maaf. Terus yang menjadi pertanyaan saya juga gini Pak, Nabi memang pernah bilang bahwa kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan itu diasingkan atau gimana itu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, pas zaman Nabi itu kok katanya ustadznya di sana itu kok tidak dilakukan gitu loh. Baru eksekusi nyata itu dilakukan pas zaman Abu Bakar sama Ali gitu loh. Tapi pas zaman Nabi itu ya ada yang seperti perempuan, tapi tidak, cuma gambarnya memang domongi tok gitu loh. Ya memang dimomongi bahwa laki-laki menyerbu perempuan adalah dosa haram. Perempuan yang laki-laki juga haram gitu. Ya begitu haram kan sudah jelas tidak boleh gitu. Tidak boleh, itu kan nyerupai. Bukan pakaiannya seperti perempuan, pakaiannya seperti laki-laki. Itu yang tidak boleh. Itu hadis Nabi begitu. Berpakaian seperti perempuan haram, larang perempuan berpakaian seperti laki-laki haram gitu. Tapi memang realita mereka sudah seperti laki-laki, yang tidak mah Tuhan yang menetapkan begitu kok. Tidak jiwa, kebetulan jiwanya seperti laki-laki dan fisiknya seperti laki-laki gitu. Ya Tuhan yang menetapkan, itu bukan niru, tapi Tuhan menetapkan bahwa seperti laki-laki, perempuan laki-laki, laki-laki itu perempuan itu kebetulan Tuhan. Berarti itu takdir gitu ya Pak ya. Terus ceritanya itu Abu Nawas itu juga termasuk daerah itu benar atau enggak Pak? Tidak benar. Tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Itu kan mereka menganalisa dari puisi-puisinya itu gitu kan. Tapi itu tidak bisa mewakili bahwa Abu Nawas juga gitu. Jadi tidak usah cari-cari. Pokoknya takdir Tuhan itu kayak harus dipenuhi kebutuhan seperti kebutuhannya orang itu aja.
aturan Islam. Atau mungkin seperti ini, misal seperti teman-teman kita yang di SLB itu, kita yang normal memenuhi kebutuhan mereka, apakah bisa seperti itu? Disamakan Bisa, seperti sama itu? saja, iya. Oh gitu. Ya, sama halnya misalnya ada orang yang buta, terus kita memenuhi kebutuhan orang buta dengan apa namanya huruf braille segala macam, itu kan ya sama dengan kita memenuhi kebutuhan mereka yang normal. Kan braille kan bukan karangan orang buta, tapi karangan orang yang wajar gitu, untuk memenuhi orang yang buta itu kan, itu braille. Kan ada dosa gitu. Akhirnya dipakai untuk seluruh dunia braille, termasuk Quran braille sudah ada. Tapi yang itu tadi Pak, yang ya cari di Quran pun cuma nggak karin Pak, iya gitu. Nah, untuk menguatkan itu gimana gitu loh. Untuk menguatkan itu bahwa waria itu juga termasuk takdir Tuhan gitu. Ya ayat lain dong. Jadi dijadikan karena Tuhan, bukan karena keinginan manusia sendiri. Bahwa salah satulah ketentuan Tuhan. Terus masalah pembelajaran PAI ya, salah satunya itu kan tentang beribadah yang hubungannya vertikal. Nah, sebenarnya yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai dari gendernya, kamu laki-laki, perempuan, atau gimana Pak? Laki-laki, perempuan, atau apa saja yang banyak iman dan amal soleh pasti akan dibalas oleh Tuhan. Berarti kurang lebihnya Allah tidak melihat jenis kelamin Islam laki-laki itu perempuan gitu. Kan ada itu Allah tidak akan melihat wajahnya, tidak akan melihat fisiknya, tidak akan melihat akan lihat amal takwanya, lihat hatinya kan, lihat hatinya gitu. Nah terus ada lagi yang ini, waria itu kalau membaca Quran atau pegang Quran itu, atau malah sholat juga, itu dianggap melecehkan agama gitu, merendahkan martabat agama itu sendiri gitu. Dan mana yang mengatakan merendahkan martabat agama itu loh? Mana yang mengatakan merendahkan martabat agama? Misal di Ar-Rahman itu, gimana itu sing jangan apa? Pegang Quran kecuali dalam keadaan suci itu loh. Itu yang itu Harun. Itu Harun itu juga tangan. Jadi itu terjemahan yang saya anggap tidak sesuai dengan Untuk itu yang disucikan kan gitu loh. Untuk Harun yang disucikan, yaitu di Lauh Mahfud itu. Quran yang ada di Lauh Mahfud tidak bisa megang Quran di Lauh Mahfud kecuali yang disucikan, yaitu para malaikat. Bukan Quran itu kan mashaf. Kan waktu Quran turun kan belum ada mashaf. Yang ada itu mashaf, yang sekarang ada itu mashaf. Masa belum turun juga ada. Maka itu terjemahan yang kurang benar itu. Saya ya orang NU. Kalau saya orang NU, tapi saya tidak pernah wajib memegang Quran harus turun ya. Lantar yang tidak apa-apa. Itu orang NU yang sendiri begitu. Berarti kita harus NU salah, harus kita salahkan gitu. Sholat, misalnya sholat ya. Sholat itu kan kok dianggap melecehkan agama, karena sholat itu perintah Allah. Terus kita ada semakhluk kecil bisa saya bikin cinta dan menciptakan ibadah kan gitu kan. Kenapa dia tidak boleh, karena Tuhan itu mengatakan beribadah. Jin aja sudah ibadah, apalagi saya manusia meskipun waria mesti harus ibadah. Terus saya juga sempat berpikir gini, waria itu disalahkan oleh mohon maaf teman-teman kita Islam yang garis keras itu karena mereka Islam kok disalahkan? Islam kok disalahkan, padahal setahu saya Allah itu kan mewanti-wanti banget. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ampun. Tentunya kan ada laki-laki, perempuan dan waria kan gitu. Intinya ini
wanti-wanti ampun sepisan-pisan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini kan itu. Maka itu ada beberapa bulan yang lalu tamu dari Jepang, profesor doktor dari Jepang, dia doktornya dari Australia, profesornya dari Jepang, juga dari Jepang. Datang ke sini datang rumah saya, dia tentang masalah waria itu. Saya jelaskan macam-macam. Wah, kalau begitu Islam itu memang rahmatan lil alamin. Seluruh dunia menganggap bahwa waria itu adalah manusia yang terpinggir, yang dikecilkan. Tapi kok Islam bisa begitu menghargai begitu. Nanti saya kalau ke sini ke Indonesia datang lagi ke sini, monggo saya buka lebar-lebar telepon dulu. Akhirnya begitu. Menghargai Islam dengan baik kan. Akan kampanye Islam di luar negeri gitu kan. Di Jepang dan di internasional. Pas saya ke sana dulu juga bareng sama mahasiswa Belanda. Dia juga seperti itu, dia mengakui Tuhan tapi tidak beribadah gitu. Tapi melihat teman-teman santri waria itu, dia juga gumun gitu loh, kok ada seperti ini gitu. Yang sahkan saya itu dulu pribadi dulu saya, karena mereka minta cepat, boleh atau tidak boleh kok. Tapi nanti kalau minta pengesahan MUI setelah berdiri, ajukan surat, itu baru keputusan MUI. Itu pesantren itu di bawah pengawasan MUI benar? Oh enggak. Dia punya sendiri dan punya ada dewan pembinanya. Berarti ya pas minta itu masih di Noto Yudan atau sudah di sudah di situ ya? Noto Yudan kan preambelnya itu, rencana berdirinya. Yeah. Tapi setelah berdiri di situ terus minta kepada MUI gitu. Dan MUI meskipun belum secara formal tapi sudah memberikan izin gitu ya. Iya. Nah terus apakah waria itu, mohon maaf, bisa disamakan dengan gay? Gay itu kan ya tindakan, bukan takdir. Gay kan laki-laki yang perempuan ngaku laki-laki gitu loh. Gay itu yang laki-laki suka sama laki-laki juga. Oh iya. Yang mohon maaf seperti kaumnya Nabi Lut gitu loh. Apa itu ya? Waria tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Dan memang waria tidak boleh hubungan seksual sama waria juga tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh gitu. Itu dari mana itu tidak bolehnya itu? Tidak boleh ya itu sama dengan sama Nabi Lut itu. Nabi Lut kan laki-laki perempuan sama perempuan. Nah itu gay sama gay sama saja kan gitu. Waria kalau waria sama waria? Waria juga sama dengan laki-laki sama laki-laki. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau waria sama wanita? Kalau memang waria seperti laki-laki ya boleh aja kan. Kumpul dengan wanita kan. Dengan ikatan pernikahan gitu ya? Ya iya. Kalau memang sudah seperti laki-laki itu ya boleh aja. Terus kemarin itu juga dapat cerita itu di Jogja itu, ini kurang lebih ada 5 orang yang pengantin cowoknya itu pertamanya aslinya waria, terus sama keluarganya dipaksa, ini ya dipaksa sedemikian cara, salah satunya dengan dinikahkan sama cewek. Dan akhirnya satu kasus itu dia sudah punya anak, tapi pas berjalannya waktu dia tidak bisa membendung rasa kewariaannya itu loh. Akhirnya istrinya dicerai dan kembali ke waria. Ya tanya istrinya dia itu warianya itu laki-laki tapi tidak gitu, sampai punya anak. Kalau anak jadi juga laki-laki lain. Bukan laki-laki itu tetap nggak boleh kan. Waria tidak nyebut laki-laki, sebab waria itu ada yang seperti laki-laki, ada yang seperti perempuan. Ada yang alat kelaminnya juga begitu. Ada yang kelaminnya seperti laki-laki, ada yang kelaminnya seperti perempuan, yang khunsa muskil itu yang nggak punya alat kelamin sama sekali. Adanya lubang jarum gitu aja. Terus itu satu kasus yang
kasus berikutnya itu cerita dari anak UST. Jadi waria itu dinikahkan sama cewek normal. Nah, singkat cerita pas malam pertama itu ceweknya istrinya itu sudah merayu dengan berbagai cara, tapi suaminya yang waria itu mohon maaf tidak merasa bergairah sama sekali gitu loh. Dia bilang perasaan saya itu sama seperti kamu, sama-sama cewek gitu loh. Itu tidak boleh dikawinkan begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kan dia adalah perasaannya seperti perempuan dan dikawinkan dengan perempuan yang tidak boleh. Maka itu harus dicari secara fisik, secara mentalnya gitu. Mentalnya seperti laki-laki atau seperti perempuan. Kemudian fisiknya pun seperti begitu, fisik dan mental gitu. Tapi kalau seperti Bu Sinta itu kan katanya punya anak Mbak Gendis itu. Nah itu waria itu berhak punya keluarga enggak toh? Sintanya? Ya secara umum. Misal contoh Mbak Sinta itu kan punya anak yang namanya Mbak Gendis itu. Ya itu. Nah, pertanyaannya waria itu berhak mempunyai keluarga atau tidak? Asal seperti laki-laki bila kawin dengan perempuan. Ya kalau seperti perempuan itu lah dengan kawin dengan laki-laki gitu. Oh gitu. Iya. Kalau memang seperti laki-laki dia, kalau memang seperti perempuan dia tidak boleh jadi imam laki-laki. Kalau seperti perempuan ya kalau seperti perempuan tidak boleh jadi imam. Kalau seperti laki-laki mereka juga tidak boleh makmum sama waria perempuan gitu, harus jadi imam gitu. Itu khunsa dalam fikih itu ada khunsa seperti laki-laki, ada khunsa seperti perempuan, ada yang khunsa muskil yang tidak seperti perempuan, tidak seperti laki-laki. Terus perkembangan terbarunya, mohon maaf tadi yang tentang FGI itu ya kurang lebih kan saya sudah di Jogja ini tahun 2010. Nah mulai tahun 2013an kesini itu kok rasanya Islam yang ya gimana ya, yang agak keras itu kok ya, salah satunya FGI itu berkembang pesat gitu loh. Salah satunya yang di waria itu. Terus sebelumnya saya kan juga pernah ikut membina diminta mendampingi para imigran dari Persia yang notabene Syiah. Nah itu didatangi oleh FPI dan teman-teman yang agak keras itu, intinya dibubarkan gitu loh. Malah mau bakar rumah Syiah. Iya. Akhirnya ditemukan di Kanwil Agama. Masing-masing diskusi tentang dalil-dalilnya. Akhirnya pertemuan di Kanwil Agama itu diputuskan karena ini masalah Islam, maka serahkan MUI untuk menyelesaikan. Gitu. Sehingga akhirnya saya undang, keduanya saya undang, tapi tidak saya jadikan satu-satu. Yang FGI kita undang ke kantor MUI. Kantor ini apa ada cara nanti yang dakwah dengan orang yang mau masuk Islam, orang Islam. Udah ada, kalau ada saya tak ngaji, saya tak ikuti, nanti saya bantu bakar rumah saya nganjurkan seluruh umat Islam bakar kantornya Syiah. Kalau tidak ada jangan dilakukan, malah dosa gitu. Nah, itu berpikir itu harus dengan Islam dengan dalil gitu. Akhirnya tapi kalau mereka masih kampanye terus, kecuali kalau kampanye terus, monggo dibakar aja. Kalau itu Syiah memang ada yang sesat, kampanye yang sesat, bakar monggo. Malah kalau memang tahu mereka melakukan tindakan yang sesat, nanti beritahukan masalah lain untuk membantu kamu. Tapi kalau tidak kampanye, tidak mengajarkan Syiah yang sesat itu, maka kalau kamu bakar nanti kamu akan dilawan oleh umat Islam se-Indonesia, Yogyakarta. Terus Syiah, saya sudah datang ke sini, kemudian tidak berani datang ke kantor. Datang ke sini, saya tanyakan, Syiah ini kan sesat, ada yang sesat ini. Yang sesat mana Pak tanya? Ini
kamu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, apa Utsman itu kan sesat kamu. Tidak ada yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan kamu mengatakan bahwa tidak sah Abu Bakar, Umar itu jadi khalifah. Kamu mengatakan bahwa Quran itu tidak asli tapi buatan orang. Ya memang Quran itu maskapnya buatan orang. Itu malah dicetak di Hamburg, saya katakan gitu. Nah, kok kamu bodoh sekali itu, tidak tahu itu percintaan Quran yang pertama. Buatan orang jangan dikembangkan. Buatan orang itu maskapnya itu buatan orang, tapi Qurannya isinya adalah dari Tuhan. Bahkan kamu menafsirkan mesti banyak salah, banyak salah. Saya contohkan masalah kamu. Kalau kamu mesti kampanye terus, nanti awas bukannya FJ yang akan bakar kantor umat Islam seluruh Jakarta akan bakar kantor kamu. Tapi kalau kamu sudah ada kampanye, sudah mengajarkan yang sesat itu, kok akan dibakar, lapor polisi cepat, polisi bertentara yang dekat. Nah, alat saya untuk lapor polisi yang dekat adalah saya akan buat surat kepada Polda, tembusannya Korem, tembusannya Pemda, tembusannya ya kamu, tembusannya FCI. Nah, itu aja suratnya bawa kepada polisi, pada tentara kan sudah selesai aman. Alhamdulillah sekarang aman, tidak ada masalah gitu. Tapi menurut Bapak itu yang dari tahun 2013-an itu kok makin berkembang. Kalau saya lihat malah seperti mau mendirikan sistem khilafah gitu loh di Jogja ini gitu loh. Yang Syiah. Yang teman-teman Islam garis keras itu loh. Salah satu contohnya ada banner tolak sabda raja, dirikan khilafah Islamnya, itu kan maksudnya gimana ya? Agak seperti Wahabi atau gimana itu? Biasa, orang wataknya kan punya watak sendiri-sendiri dan ada ingin kuasa dalam segala bidang. Setiap orang kan ingin kuasa kan. Nah, itu begitulah. Maka harus kita kendalikan, harus pakai aturan Quran hadis gitu. Boleh tidak menurut Quran menurut hadis gitu. Ya sabda raja yang monggo, sing salah ya salah, biar salah diakui salah sendiri, urusan sangat bukan kita. Tapi nyatanya sabda raja itu juga Sultan juga memberi saran saya bahwa tidak usah khawatir kalau Khalifatullah itu tidak boleh perempuan. Khalifatullah itu wakil Allah di bumi. Itu namanya Khalifatullah. Khalifatullah yang ngurusi urusan pembangunan ya laki-laki, masa Allah akan bangun sendiri. Tapi Khalifatullah yang ngurusi kelahiran bayi apa laki-laki kan tidak, ya mesti perempuan kan gitu. Itu Khalifatullah kan. Maka tidak salah. Nah, putra Sultan jadi Khalifatullah juga tidak salah, saya katakan akhirnya diterima gitu. Maka yang baik caranya. Jangan terus kemudian wah keras seperti FCI atau Masjid Mujahid ini, jangan begitu. Wah itu Sultan sudah yang melanggar aturan agama gitu. Jangan gampang menganggap orang melanggar. Insya Allah semua itu bisa diselesaikan asal melalui menggunakan aturan Quran hadis. Nah terus ini itu kan yang menjadi santri di pesantren Al-Fatah itu cuma sebagian, ya cuma sebagian waria dari ya kebanyakan waria di Jogja lah. Untuk semua maksudnya waria itu gimana? Apakah ada beda waria yang menjadi santri dan waria yang belum jadi santri? Ya jangan dibedakan, kewajiban kita harus ngajari yang belum jadi santri itu. Itu ngajari kewajiban kita gitu. Jadi tidak malah lebih mengucilkan, tapi bagaimana merangkul mereka. Iya gitu. Nah terus misal ini terkait dengan pesantren, mohon maaf mau tanya, itu kan secara teoritis bisa disebut pesantren itu kan paling tidak ada kiai, santri, gedung, masjid dan kitab yang diajarkan gitu ya. Melihat pesantren waria seperti itu apakah gimana ya, layak
bilang itu pesantren gitu. Layak saja, asal memang sudah ada kiainya, ada pengajarnya, Ya. ada gedungnya, ada apa namanya paduan ajarannya, kitab apa dan sebagainya begitu. Tapi masjidnya belum ada. Oh, masjid tidak harus, tidak ada pondok pesantren harus pakai masjid, itu tidak ada. Masjid kan kebutuhan untuk jamaah. Jadi kebutuhan kita sendiri bukan harus. Tidak harus masjid. Berarti tetap layak ya di. Layak saja. Nanti kamu jadi dirikan pesantren Ponpes Waria gitu. Mundilan kan belum ada. Ya, belum Iya, ada. belum. Enggak dirikan di sana gitu. Waria kan banyak juga mundilan. Oh, Banyak. ada. Tapi kemarin dapat info itu di daerah Magelang itu hariannya itu meskipun belum di pesantren, tapi mereka sudah punya anak didik. Jadi gimana ya, bantu mereka yang kurang mampu itu hariannya. Berarti tetap layak disebut pesantren juga ya. Layak aja, asal sudah ada gurunya, ada gedungnya, ada pengajiannya atau pendidikannya, dan terutama ada apa namanya bahan-bahan pendidikannya, ada kurikulum, ada bukunya, ada kitabnya dan sebagainya. Tetap layak aja pesantren. Dan terus misal dibalik gini Pak, semua orang pasti yakin pesantren Waria itu kalau dibandingkan dengan misal UIN, muatan pengajaran agamanya pasti lebih banyak di UIN. Tapi kenapa UIN tidak disebut pesantren? Nah, ya, bisa saja begitu. UIN itu tidak pesantren, ya karena UIN tidak meragukan diri sebagai pesantren ini, sebagai sekolahan gitu. Nah, sebenarnya sekolahan dijadikan pesantren yang bisa kan gitu. Itu cuma maksudnya cuma sebatas masalah penamaan atau apa? Ya, Cuma penamaan iya. itu. Iya. Oh gitu. Terus tentang tentang halakoh, mau diceritakan sedikit tentang halakoh pada zaman dulu itu gimana? Terus mohon maaf Bapak juga melihat di pesantren Waria itu ngajinya itu juga muter, itu juga apakah bisa disebut halakoh gitu loh? Ya halakoh sama saja gitu. Halakoh itu kan ya pertemuan antara peserta dengan ada yang memberikan pengarahan, itu halakoh. Di Waria juga bisa aja halakoh. Halakoh antara Waria, halakoh campuran Waria dan lainnya bisa saja. Kan ada halakoh laki-laki perempuan, ada halakoh laki-laki kita, ada halakoh perempuan itu ada. Maka Waria halakoh Waria. Nanti Waria campur dengan selain Waria boleh aja. Waria datang ke pengajian masjid dan boleh halakoh lain boleh. Jadi itu tetap bisa dikatakan halakoh. Halakoh sama aja. Terus misal kalau yang saya lihat itu mana ya, model pembelajarannya itu masih Sorogan dan Bandungan gitu kan ya. Kalau dibandingkan dengan perkembangan model pembelajaran sekarang itu kan gimana ya, kedua model itu sudah dianggap kuno gitu loh. Nah, tapi ternyata dengan dua model itu bisa memperbaiki santri-santri Waria yang di sana lah. Gimana Pak ya? Ya bukan bermaksud membedakan, tapi kelebihan Sorogan dan Bandungan itu dibanding yang lain itu gimana Pak? Baik, Sorogan Bandungan itu memang cara kuno itu Ya. aja, cara kuno. Nah sekarang yang harus zaman modern harus mengikuti perkembangan. Yang Waria pun harus mengikuti perkembangan gitu. Jangan hanya Bandungan dan Sorogan toh. Ya keduanya. Dan IAIN pun perlu Bandungan dan Sorogan kan gitu. IAIN perlu. Nyatanya, maaf aja, alumni IAIN Ya. itu setiap hari Jumat ngaji ke sini. Jumat pagi jam 7. Karena minta selain Jumat saya tidak bisa. Jumat jam 7 sudah datang ke sini, ada orang 15
tugas, malah sekarang ada yang mau berangkat ke ke Sudan. Ke Sudan. Kemarin pamitan, Ya. Pak saya tidak bisa ikut ngaji karena saya mau ke Sudan. Yang satu kemana? Dua itu ke luar negeri. Karena ngaji di sini dites lulus. Yang lain ada yang ikut tes tapi tidak lulus. Nah, itu. Berarti gimana ya? Kedua model itu tetap Harus meskipun kuno, iya, tapi harus dilakukan. harus, iya. Nyatanya yang orang nggak pernah mondok pesantren dengan hanya yang IAIN itu beda gitu. Orang IAIN yang belum pernah mondok itu lain sekali dengan yang sudah pernah mondok. Gitu. Iya, iya. Cucu saya itu syariah ekonomi Islam. Di IAIN sih. Ya sekarang kerja di bank BRI syariah. Itu beda sekali dengan yang sudah mondok kan gitu. Kan dia belum pernah mondok. Gitu. Ya amalia ya ilmunya beda sekali gitu. Harus digabungkan, jangan mengatakan bahwa bangunan dan sulukan itu adalah sistem kuno harus ditinggal, jangan begitu. Pakai semuanya, cari kebaikannya. Dengan melihat kemampuan peserta didiknya itu bisa melakukan berbagai macam model kok enggak gitu ya? Gitu. Ya pendidiknya juga harus melakukan, bisa atau tidak harus melakukan begitu kan. Niatnya mau didik kan harus supaya bisa diterima. Jadi kan bisa menerima kan terus gimana caranya bisa menerima kan. Terus kalau menurut Bapak itu ada bedanya enggak bisa mengajar laki-laki saja, terus mengajar perempuan saja itu ada bedanya enggak? Terus kalau mengajar waria itu juga ada bedanya apa enggak? Ya ada. Sama? Sama, harus juga sama. Misal contoh dari perasaannya sendiri sama atau enggak? Terus cara menyampaikan, memilih materinya itu ya mesti beda dong. Harus masa ya perempuan diajari terus diajari yang tidak laki-laki ya tidak kan gitu. Ya yang perempuan kan gitu. Laki-laki juga begitu, jangan diajari perempuan kamu kalau perempuan harus begini-begini, kamu harus begitu, tidak harus bedakan gitu. Begitu juga dengan waria. Nah, ya, waria juga dibedakan. Terus kemarin juga saya pernah sedikit ngobrol sama teman-teman santri gitu kan, dengan adanya LGBT ini apakah itu akan mengulang sejarah Nabi Lut? Akan nanti LGBT akan berkembang, terus nanti azab Allah akan turun, apakah seperti itu Pak? Ya benar, akan berulang atau sudah berulang sekarang. Nanti juga akan kena ancaman seperti zaman Nabi Lut gitu. Ya, misal akan terkena ancaman seperti itu, kenapa LGBT tidak dimusnahkan? Bukan dimusnahkan, tapi dibina. Oh, dibina. Dibina. Berarti jalan keluarnya itu tidak dimusnahkan tapi dibina. Dibina gitu. Bukan dijauhi tapi dibina itu ya. Iya. Oh gitu. Iya. Pemerintah, kewajiban pemerintah itu. Pemerintah sudah membuat keputusan supaya bahwa LGBT itu diakui sebagai komunitas yang ada di Indonesia. Tapi bukan hanya segera diakui, diapakan. Harus dibina itu pemerintah belum, diapakannya itu belum. Hanya diakui adanya aja gitu. Ya, nanti kalau memang tidak dibina akhirnya akan ada bencana, ya semua manusia Indonesia kena bencana semua gitu. Oh gitu. Bukan yang jadi LGBT aja, namun ya kiai-kiai ya juga kena bencana gitu. Itu kata Nabi. Pada waktu Nabi bilang, "Idza dhaharat al-ma'siyat tu fi ummati amahumul bariyata." Terus kalau memang sudah merajalela kemaksiatan di dalam umat Islam, maka Allah akan merajalelakan bencana. Sahabat tanya, "Hum as-solehuna ya Rasulullah?" Mereka kan banyak yang soleh-soleh. Jawab Rasulullah, hum min hum, yang soleh-soleh pun juga sama dengan yang maksiat. Intinya mereka tidak menghilangkan maksiat gitu. Hum min hum itu.
ya kena musnahkan semua gitu bencana. Saya sudah menetapkan LGBL, LGBT sudah saya buat, saya kirim ke pusat, saya kirim ke MUI pusat, saya kirim ke Departemen Agama, saya kirim ke sini, ya Gubernur, ya Polda, ya Korem, ya Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi dan sebagainya, sudah saya kirim semua. Dan saya beberapa hari yang lalu kan diundang ke televisi, ya saya keluarkan aja diundang televisi bersama dengan sosiolog dan LBH Jogja. LBH itu terus nolaknya tentang masalah HAM aja terus. HAM. Kita itu senangnya memajukan HAM, terus KAM diajukan kewajiban asasi manusia. Bukan hak asasi manusia, tapi kewajiban asasi harus dikemukakan. Dan HAM itu menurut Undang-Undang Dasar boleh tidak usah dilaksanakan, bahkan harus ditolak kalau bertentangan itu menurut pasal 28 Undang-Undang 45 28C itu begitu. HAM kalau bertentangan dengan agama, dengan undang-undang, dengan agama, dengan leluhur dan lain-lainnya, maka jangan dilaksanakan, harus ditolak. Itu pasal 28. Tapi orang selalu mengatakan HAM aja loh, kan bertentangan dengan undang-undang. Misalnya undang perkawinan juga tidak membolehkan adanya perkawinan laki sama jenis. Kemudian agama lebih-lebih. Kemudian budi luhur kan juga tidak bisa. Kawin kok sama sejenis itu apa kan gitu. Nah, itu kan hanya nafsu dok, gitu ya, seperti zaman Nabi Lut. Kok nafsunya dibuat begitu itu. Laki-laki perempuan, akhirnya kena bencana. Saya jelaskan bencana ini dalam surat Al-Hijr ayat 73-74 dikatakan wattakhadat musaiqatu wa ja'alna laha asfalaha. Akhirnya diberikan bencana petir dan gunung dan lain-lainnya. Kemudian kubalikkan oleh Tuhan itu, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Saya jelaskan ya, atas bumi di atas jadi bawah. Sekarang longsor aja kan begitu, tanah yang di atas jadi di bawah. Terus kemudian tanah yang di bawah karena longsornya langsung ke sana jadi di atas kan begitu. Itu sudah begitu sekarang. Kemudian mesti diteruskan yang 74 itu wa amtorna alaihim hijaratan min sijil. Beri hujan batu sijil, batu panas. Itu menghancurkan orang-orang umat Nabi Lut semuanya, sampai termasuk istri Nabi Lut juga begitu dihancurkan karena mereka adalah orang yang tidak dicuci kuasa yang diselamatkan. Akhirnya dia sudah saya pikir MUI jangan tinggal berhenti, tidak akan berhenti kami. Silahkan akan bubarkan MUI, monggo, kita tidak akan berhenti berdakwah seperti ini. Yang Waria tentang LGBT kita aja jawabannya Waria di mana ditanya tentang LGBT nanti akan terjadi apa kalau dengan ada LGBT terus mereka tidak masuk ke LGBT atau tidak gitu. Tidak masuk dah. Enggak. Terus ini kemarin itu juga pernah pas haji itu diceritakan, redaksinya saya kurang begitu paham, tapi intinya Nabi pernah menceritakan ada kakak sama adik, kakaknya itu rajin beribadah, adiknya itu tidak, preman itu loh. Nah, terus adiknya bilang sama ayahnya, Pak, apakah saya juga berhak masuk surga, bisa masuk surga? Terus dengan keras sekali intinya kakak yang rajin beribadah itu bilang, kamu tidak akan masuk surga dan sebagainya gitu kan. Lah pas meninggal ternyata kakak yang rajin beribadah itu malah di neraka, adiknya yang tadinya preman di surga. Alasannya
karena apa? Orang yang mengklaim ibadahnya diterima itu adalah Allah, kok kamu sebagai manusia berani mengklaim diterima atau enggak? Itu benar Pak? Enggak, Ya, Pak? benar aja. Benar itu. Di surga neraka itu kan hatinya kan gitu, bukan tindakannya gitu. Tindakan belum tentu, hatinya gitu. Macam. Jadi Kalau tidak ibadah yang masuk neraka kan gitu. Itu tidak iman. Yang ibadah tidak iman. Karena dari perintah Tuhan, kok tidak melakukan perintah Tuhan itu tidak iman. Tidak masuk neraka. Bukan apa yang menetapkan itu adalah yang rajin ibadah, tapi yang Tuhan tetapkan yang tidak iman itu masuk neraka kan gitu. Dalam Quran banyak sekali. Terus ini, misal Ayo diminum jangan dimakan itu. Nggih, Pak. Ayo itu belum makan. Nggih. ngeten Pak, waharia itu kan kesana niatnya ngaji, tidak intinya kalau kesana ya otomatis mengeluarkan uang, tidak mungkin mendapat uang gitu kan, intinya niat ngaji lillahi ta'ala lah. Kemarin itu ngaji sama kiai saya itu, beliau menceritakan gini, Syekh Abdul Qadir itu pernah bilang, wa kam min syahsin mata jahilan qoma min qabrihi aliman wa arifan billah. Itu syaratnya lek ngaji sing tenanan, sebenarnya niat ngaji sing tenanan itu benar atau enggak, Pak? Oh ya, benar begitu. Dia pakai kitab apa begitu. Nah, kalau memang ngaji hanya ikut-ikutan toh, ya belum tentu diterima kan gitu. Tapi kalau ngajinya memang iman benar ya, bisa mesti diterima gitu. Gitu. Ngaji kiai masuk neraka kan ya banyak kan. Kiai yang masuk neraka banyak. Ada kiai pernah ada kiai yang tidak bohong. Kiai bohong ada tidak? Ayo, enggak tahu. Banyak. Saya mendengar sendiri Mas. Orang yang kiai itu ceramah dalam pengajian, orang yang mendatangi pengajian hall itu nanti akan apa namanya, dapat pahala lebih banyak daripada haji 1000 kali. Menurut hadis itu kan jelas bohong. Iya. Sampai saya pada panitianya tanyakan mana anunya, itu bohong, menahan dada hadisnya bohong, dosa malah masuk neraka dia. Tadinya tanyakan benar, kan fatwa mengatakan demikian. Karena sebenarnya kalau tidak ada dalilnya malah jadi dosa gitu. Karena fatwa belum ngaji katanya begitu. Tanyakan lagi ya ke rumahnya. Kalau memang ada dalilnya hadis, maka fatwa akan ngaji ke tempat sampean gitu. Tidak usah dibedok, kalau sampean kesini kan dibedok. Si kiainya dibedok, fatwa akan datang ke sana. Tapi nyatanya nggak berani. Jadi bohong jelas, itu pengajian umum. Sekarang yang saya sekarang jangan percaya sama kiai itu, saya katakan begini kok terserah. Kalau hanya datang pengajian kol kok bisa sama dengan ngaji 1000 kali. Ngaji 1000 kali itu yang dapat kewajiban yang satu. Iya. Iya, kita namun ngoten itu kan berkaitan dengan waria. Nah, pengen ngaos nggih kula nggih. Pengen ngaos kata kan sana sekali.